Pada Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fisik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Variava, Kuasa Usaha ad interim Kedubes AS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Welcome to Ad America TV. My name is Anton. I'm one of Ad America's e-guides, and you are currently tuning in to Ad America TV. Ad America is the U.S. Embassy's American Center here in Jakarta, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. We would like to welcome all of our audience joining us online, and if you have questions for our speakers today, you can leave them in the comment section of our social media. We are live on Facebook and YouTube, and also Periscope on Twitter. And on today's episode, we are going to discuss about press and freedom of press. And so for those of you who would like to know more about journalism and the press, this is the event for you. And now, before we start today's event, I would like to start with a little icebreaker question. And the question is, true or false? The World Press Freedom Index. Selamat sore, apa kabar? My name is... I'll repeat the question one more time. True or false? The World Press Freedom Index evaluates the situation of journalism in 180 countries and territories. You can answer this question on the comment section of our Facebook Live. And now, before we start today's event, I would like to invite Sita Ryder, Assistant Information Officer from the U.S. Embassy, Jakarta, for the opening remarks. Selamat sore, apa kabar? My name is Sita Ryder. I'm the Assistant Information Officer at the U.S. Embassy in Jakarta. It's my pleasure to welcome you today to this important event in discussion and celebration of World Press Freedom Day. The U.S. Embassy is very pleased to host this online event, even though we can't meet together in one room as normal. So thank you very much for joining us, wherever you are, wherever you may be. On May 3rd, we will celebrate the 27th anniversary of World Press Freedom Day. This day provides an opportunity for people around the world to celebrate, and it reminds us of the fundamental importance of press freedom, a value that is shared by Indonesians and Americans. A free and independent press enables citizens to be more informed and engaged in political decision-making and is indispensable to a vibrant, functioning democracy. In today's discussion, we will hear from an accomplished panel and will learn about the essential roles of ethics in journalism, press freedom, and links between the two. In closing, I'd like to reaffirm that the United States is strongly committed to supporting press freedom and journalistic integrity, essential pillars of democracy. I hope we will learn from the experience of our panelists and find application in your own professional pursuits. Enjoy today's program. I will now turn it over to Yeyen Rostiani as the moderator to continue the event. Terima kasih. Okay, thank you, Ibu Sita Ryder, for the opening remarks. And now, to start today's event, I would like to invite our moderator for the day, Mbak Yeyen Rostiani. Hello, Mbak Yeyen. How are you doing? Okay, before we begin today's event, can you tell a little bit about what the discussion is going to be? So we are going to commemorate International World Press Freedom Day. Actually, it's on May 3rd, but we are celebrating it now by a discussion held by the U.S. Embassy and Ad America. And now I'm going to introduce three panelists in Bahasa. Is it okay, Pak Gabriel? Okay. Yang pertama adalah, sebelumnya kita mulai ini dulu ya, jangan lupa untuk teman-teman yang join dalam diskusi ini, nanti kalian bisa menuliskan pertanyaan di semua akun sosial media Ad America, ada di Instagram, di Facebook, ada juga di Twitter ya, dan semuanya.
nanti jangan lupa dituliskan, nanti kita akan bacakan saat presentasi selesai. Nah, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan Pak Asep Setiawan. Saya biasa panggil Kang Asep. Beliau ini anggota di Dewan Pers ya. Kemudian S1-nya di Unpad, S2 di University of Birmingham. Waktu itu Kang Asep masih di BBC ya. Kemudian S3 di Pajajaran lagi. Dan kita akan membahas tentang apa Kang Asep nanti? Tentang etik ya, tentang etik. Kemudian yang kedua saya juga memperkenalkan Bapak Abdul Manan, ini Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Ini tahun 2017 sampai tahun 2020 ya. Saat ini beliau adalah senior editor di International Desk di Koran Tempo dan Tempo Magazines, kalau nggak salah ya. Nah ini mereka udah siap semua, dan the last but not the least adalah Pak Gabriel M. Ongs Olivier. Selamat pagi Pak Gabriel, good morning. Can you hear me? Selamat pagi Gabriel, good morning. Can you hear me? Yes, I can hear you. Oke. Pak Gabriel ini langsung ya live dari United States. Ini pagi-pagi sekali loh di sana, jam 3 kalau nggak salah, jam 3 pagi sengaja gabung dengan kita. Ini ya, beliau ini career member di US Foreign Service. Saat ini beliau di Political dan Human Rights Officer di US Embassy ya. Selama ini based di Jakarta ya Pak Gabriel. Kemudian sebelumnya ada juga sempat tugas di Hyderabad India, di Malawi, di Irak, di Angola, Libya, dan macam-macam negara. Nah, beliau menguasai French, Portugis, German, and Russian. Oke, gila. Baik, sekarang yang pertama kita silahkan dulu Kang Asep. Pak Gabriel dulu, jauh dari Amerika. Pak Gabriel, over to you. Gabriel, over to you. Okay. Good afternoon, everyone. Ramadan Mubarak. Thank you again. I have turned off the video because of a technical problem on this well. Can you hear me well? I turn off the video. Can you hear me now? Can you hear me well? Hello. Hello. Can you hear me? Okay. All right. So again, Ramadan Mubarak. Thank you so much for having me. As most people know, the U.S. government, through the U.S. Department of State, issues every year the Human Rights Report, officially called the Country Reports on Human Rights Practices. We issue one report for every country, and this year in Indonesia, I felt privileged to participate in the drafting of the 2019 report. The annual reports are not about passing judgment on other countries. The report's main goal is for the U.S. government to inform itself so that we can make appropriate decisions. The reports are also used for briefing senior government officials, including the President and the Secretary of State, before they meet foreign heads of state, and for helping NGOs to make decisions on their programs. The reports are also used by the U.S. Department of Justice and by human rights lawyers to refer to them when they are adjudicating asylum cases. They are used by academics and students to use them as research tool. The reports are used by international organizations to use the reports in evaluating human rights records for other countries, and by businesses to use them to perform risk analysis for international investment. The reports, therefore, are important and have a multiple of application. The US Congress passed a law over 40 years ago requiring the Secretary of State
to prepare these reports and to transmit them to the Congress every year so that lawmakers can take the information into account to create legislation and to make policy decisions. Guided by the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the reports give the reader the appropriate information and let the facts speak for themselves. The reports don't draw legal conclusions. I think that's very, very important to keep in mind. The reports don't draw conclusions. They do not rate countries, or they do not declare whether the countries have failed to meet any standards. To prepare the reports, we ask the same questions in every country. Every US embassy around the world has a human rights officer. And again, for Jakarta, that's me. We gather information from the host government, from media reports, from NGOs, and from any individual who care about human rights. It happens that countries with good human rights record have long reports, and that is simply because more information is available as their societies are more transparent. For example, they have a free press that is reporting on abuses and allegations. So the length of the report is not an indication of a good or bad track record. The 2019 Human Rights Report for Indonesia, for example, has 37 pages. And I would definitely encourage everyone to read it, and you can easily find it online. And the 2019 report was published on March 11. To keep the report size manageable, we identify good examples of each abuse rather than listing every case that we come across. So it's not, a full list of everything happening in one particular country. Even if a country or government is cooperating with us on some issues, for example, trade, this government must be respecting the human rights. The human rights report are so important for the US government and for shaping our policies. The reports are the State Department's most read publication by far. Over 1 million readers access them online every year, and we are very proud of that. I cannot describe every section of the 2019 report, but let me just highlight a few points. It says that the Indonesian constitution protects journalists from interference, and the law requires that anyone who deliberately prevents journalists from doing their job shall face a maximum prison sentence of 2 years or a fine of 500 million rupiah. The Alliance of Independent Journalists reported 20 cases of violence directed at journalists just between January and April 2019. And I'm sure that our panelist today, Abdul Manan, will tell us more about that. During the August and September 2019 protest in Papua, in Jakarta, and elsewhere, the authorities limited the access to the internet or to particular social media sites by saying that this was one way to prevent the spread of disinformation. And then defamation provisions of the Indonesian law prohibit libel and slander, which are punishable with 5 years prison terms. And some elements within the government and within society selectively enforce criminal defamation law to intimidate individuals and restrict freedom of speech. So with these few examples, I'm going to stop, and I look forward to answering your questions in the Q&A part of this roundtable. Thank you very much. Terima kasih. Thank you, Pak Gabriel. Dan teman-teman jangan lupa siapkan pertanyaan untuk Pak Gabriel. Nah, yang berikutnya silakan Kang Asep.
Baik, terima kasih Yeyen atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik jurnalistik dan prakteknya di Indonesia dan bagaimana kita kemudian berperan di dalam Dewan Pers berperan di dalam meningkatkan dan menjaga kode etik jurnalistik Indonesia ini. Tentu kalau kita berbicara kode etik jurnalistik, kita akan berbicara tentang fungsi pers. Ya. Nah, fungsi pers itu sendiri adalah sebagai ekspresi, ya, di mana pers berada di Indonesia itu ada ekspresi hak asasi manusia untuk kebebasan berpendapat, ya, dan menyampaikan aspirasinya. Dan ini diatur bahwa pers itu sendiri tentu adalah untuk menjadi sumber informasi, kemudian juga edukasi dan hiburan. Dan tentu yang juga penting adalah untuk kontrol sosial. Jadi pers ini memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan. Dan di dalam undang-undang kita, undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, itu diatur peran pers, ya. Mulai menegakkan hak asasi manusia, seperti tadi disinggung oleh Pak Gabriel, juga bagaimana menjaga dan mengawasi pemerintah, mengawasi masyarakat, dan juga memperjuangkan keadilan. Jadi pada intinya pers ini memang berperan untuk bagaimana demokrasi di Indonesia itu dijunjung tinggi dan kemudian juga bagaimana mengembangkan keberagaman, kebinekaan sehingga kehidupan pers itu sehat sesuai dengan landasan hak asasi manusia. Dan oleh karena itulah maka etika jurnalistik, bagaimana menjalankan pers itu menjadi penting. Nah, di sini diatur juga beberapa hal mengenai etika jurnalistik ini, tetapi yang paling penting, etika jurnalistik ini adalah seperti sebuah kompas, pemandu. Ya. Jadi kalau pers di Indonesia ingin mencapai tujuannya, maka etika jurnalistik itu adalah panduan. Bagaimana bagaikan sebuah kapal yang berlayar, maka dia menjadi kompasnya. Dia bisa mencapai tujuan dengan baik, dan juga dia bisa meluncur ke arah yang salah kalau kompasnya tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu dikatakan oleh Rothman bahwa kode etik jurnalistik itu sebetulnya adalah standar untuk menjaga perilaku, melindungi mitra kerja, juga berkontribusi untuk kesejahteraan publik. Nah, kalau kita lihat bagaimana kode etik jurnalistik, ya, prinsip-prinsip dasarnya secara umum di dunia, ini ada beberapa poin yang mungkin bisa dijelaskan sedikit, misalnya tentang akurasi, di mana pers harus akurat, harus independen, harus balance, harus fairness, adil, imparsialitas. Ini adalah sebetulnya nilai-nilai kode etik jurnalistik yang mendunia, ya, yang kemudian diterjemahkan nanti dalam kode etik jurnalistik di Indonesia dan bagaimana kita lihat. Nah, inilah, ya, ada 11 pasal di dalam praktek jurnalistik di Indonesia, di mana hampir sama sebetulnya seperti tadi dikatakan, ya, independen, ya, kemudian di sini juga independen, harus akurat, ya, harus profesional, ya, harus tidak mencampurkan fakta dan opini. Jadi semua kode etik yang 11 ini memandu para jurnalis untuk tidak menyimpang dari tujuan dia menjadi jurnalis. Dan bagaimana peran pers di dalamnya. Termasuk di sini tidak menerima suap. Tidak boleh identitas kejahatan anak-anak itu diungkap. Juga harus menghormati off the record. Ya. Jangan ngobrol kemudian dijadikan atau gosip dijadikan berita. Ya. Dan juga harus menghormati suku, bangsa, warna kulit, ya, agama, ras, dan selanjutnya, sehingga dia juga memiliki objektivitas yang jelas. Dan tentu dalam kode etik jurnalistik juga diatur bahwa pers itu juga tidak lepas dari kehilapan, dari kesalahan, ya. Ya, tentu sebagai manusia yang menjalankan pasti ada kesalahan, dan oleh karena itulah maka dalam kode etik jurnalistik setiap pers yang menjalankan kesalahan tidak disengaja, maka dia harus melayani hak koreksi dan hak jawab untuk memperbaiki berita atau laporan yang disampaikannya. Nah, ketika berbicara kode etik jurnalistik di Indonesia, kita petakan, ya, menurut data di Dewan Pers yang disampaikan oleh Pak Yosef Adi Prasetyo, di Indonesia ini media massa ini jumlahnya itu luar biasa besar, ya, 47.000, ya, dan 40 sekian ribu itu adalah media online. Kita bisa bayangkan bagaimana perkembangan teknologi itu memicu pers online ini sangat besar. Termasuk di sini 2015 data yang valid ada 600-an dan 600-an radio dan 500-an televisi termasuk televisi daerah. Oleh karena itu ini ada sesuatu yang sangat besar bagaimana media di Indonesia ini, dan tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pers
itu adalah bagaimana ketika menegakkan kode etik jurnalistik ini tentu ada pengaduan-pengaduan. Banyak sekali kasus-kasus yang muncul di dalam prakteknya. Kalau kita lihat di data 2016 misalnya, itu kasus yang masuk ke Dewan Pers ini 626. Ini berarti pengaduan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Tahun 2020 sampai bulan ini itu sudah 130 kasus pengaduan. Dan semuanya harus diselesaikan menurut kode etik jurnalistik. Nah ini jadi betapa besarnya tantangan dan untuk melaksanakan kode etik jurnalistik ini. Nah, apa pelanggaran-pelanggaran? Nah kalau kita lihat menghakimi ya. Nah ini sesuatu yang menurut ini adalah sangat besar sekali. Kemudian juga pencemaran, selain pencemaran nama baik, ini adalah juga ada hal-hal yang yang terkait dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Dan juga ada narasi, pembunuhan karakter. Nah, bagaimana upaya Dewan Pers? Kalau kita lihat, Dewan Pers sendiri mencoba untuk memetakan jurnalis yang terdaftar sekarang sendiri, itu jumlahnya sekitar 15.000 di seluruh Indonesia ini. Sudah 40.000, sudah bayangkan banyak yang qualified-nya masih rendah ya kualifikasinya. Dengan uji kompetensi ini dilakukan, maka wartawan di-grade menjadi wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama juga. Oleh lembaga uji yang sudah ditunjuk oleh Dewan Pers, ada 28. Ini salah satu bagaimana jurnalis ini mengikuti kode etik jurnalistik. Kemudian juga Dewan Pers melakukan sosialisasi, melakukan workshop ya mengenai kode etik jurnalistik di berbagai provinsi. Termasuk ini harapan kami di dalam ini adalah kerjasama dengan konstituen ya, di mana ada Persatuan Wartawan Indonesia, ada Aliansi Jurnalis Independen, dan ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia juga memiliki asosiasi profesional wartawan. Dan kemudian seperti tadi dikatakan, kami juga melakukan mediasi ya. Di dalam mediasi ini ada kesimpulan-kesimpulan di mana pers atau jurnalisnya itu harus memperbaiki diri ya, dan harus meningkatkan kualifikasinya. Jadi memang ini sesuatu yang dilakukan bagaimana menegakkan kode etik jurnalistik di Indonesia ini. Dan terakhir adalah bagaimana Dewan Pers juga melakukan survei indeks kemerdekaan pers yang sekarang sudah berlangsung secara nasional untuk juga melihat indikator-indikator apa yang kemudian kode etik jurnalistik itu sulit dilakukan. Bagaimana memperbaikinya ke depan. Nah inilah kira-kira ya persoalan-persoalan kode etik jurnalistik di Indonesia dan prakteknya, dan bagaimana Dewan Pers sebagai lembaga yang memang berwenang dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia ini untuk tetap menjaga kode etik jurnalistik itu diikuti oleh semua jurnalis di Indonesia. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Kang Asep. Saya tertarik sekali dengan salah satu poinnya tadi, judul yang menghakimi. Kadang-kadang ini kalau di media online ada clickbait ya, untuk memancing klik gitu. Nah ini kita akan bahas nanti. Sekarang Mas Abdul Manan, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kebagian sesi untuk menjelaskan soal apa yang di perspektif AJI soal situasi kebebasan pers di Indonesia. Di dalam presentasi ini saya akan mulai dari mengapa pers bebas itu penting. Nah, tadi introduction soal peran pers saya kira sudah disampaikan oleh Pak Asep Setiawan, merujuk kepada konstitusi dan undang-undang, dan juga Pak Gabriel juga menjelaskan secara brief soal beberapa tantangan yang dihadapi oleh pers kita saat ini. Saya mungkin memberikan highlight sedikit saja soal mengapa pers bebas itu penting. Saya kira ini untuk mengingat kita saja tentang apa fungsi basic dari pers itu. Pertama, seperti yang disampaikan Kang Asep tadi soal pers ini diharapkan menjadi kompas lah, jadi pemandu bagi publik. Kalau dalam situasi pandemi sekarang itu ya fungsi pers sebagai pemandu itu ditunjukkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang akurat tentang
soal tentang jumlah korban, tentang media penyebaran, tentang risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh publik kalau misalnya tidak mengikuti social distancing dan tidak mematuhi PSBB. Nah, jadi informasi-informasi seperti itu semangatnya adalah menjadi panduan bagi publik supaya dia tetap aman. Yang kedua adalah menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bagian dari fungsi kontrol sosial dari pers seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Apa yang fungsi alarm ini dalam situasi sekarang itu bisa dilakukan dengan cara misalnya memotret realitas yang kita anggap seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah. Misalnya ketika pers mengingatkan pemerintah tentang wabah corona pada bulan Januari dan bulan Februari, itu sebenarnya ketika menulis memberitakan apa yang terjadi di Wuhan, apa yang terjadi di Cina, di Hong Kong, dan di Singapura, sebenarnya itu sinyal awal yang harusnya menjadi kesadaran bagi pemerintah untuk awas secara dini. Nah, yang kita tahu ternyata pemerintah gagal menangkap sinyal awal ini, sehingga baru menyatakan bersikap secara serius itu kan baru pertengahan Maret. Pers sudah melakukan fungsinya, walaupun mungkin kita bisa berdebat apakah waktu bulan Februari itu kita sudah maksimal mengingatkan pemerintah, tapi setidaknya alarm itu sudah berbunyi. Nah, soal apakah orang mendengar alarm itu bangun atau tidur lagi, ya itu soal yang berbeda ya. Nah, yang ketiga adalah fungsi watchdog ini. Term yang sudah lama dipakai dalam studi-studi jurnalistik, bahwa salah satu fungsi pers itu adalah dia menggonggong kepada pemerintah. Walaupun kita juga tahu kadang-kadang kalau menggonggong itu biasanya tidak menggigit ya. Dan apalagi kalau misalnya anjingnya diberi daging yang baik, mungkin dia akan diam, tidak akan gigit. Ini saya kira salah satu termin kritik juga kepada media kita, bahwa menjaga independensi dari kekuasaan itu sangat penting, karena begitu dia tidak independen, dia biasanya berhenti menggonggong. Entah karena diberi iklan, entah karena misalnya pengelolanya dekat dengan penguasa. Itu beberapa faktor yang membuat media itu tidak lagi menggonggong, dan saya kira ini salah satu perilaku yang sangat kita sesalkan. Fungsi ini sangat penting bagi pers, terutama ketika misalnya trias politika itu tidak berjalan dengan baik. Yang dalam contoh Indonesia saya kira kita sangat banyak menemukan ini. Jadi ketika kita kan berharap misalnya kayak DPR itu berfungsi sebagai pengawas pemerintah, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan melalui rapat dengan pendapat, yang dia harusnya cukup kritis lah terhadap pemerintah, terhadap kebijakan yang diambil. Nah, tapi kita menyadari bahwa dalam periode kedua ini dan juga periode pertama sebenarnya, dengan politik Indonesia yang sebenarnya mirip Amerika karena sudah ada Demokrat dan Republik, cuma bedanya di sini oposisi dan partai pemerintah, itu yang membuat kadang-kadang DPR dan pemerintah itu lebih sering akrab daripada menjalankan fungsi saling mengawasi. Dan juga kritik juga terhadap lembaga peradilan kita yang masih dianggap masih kuat dipengaruhi oleh eksekutif, dan pada saat trias politika itu tidak berjalan, fungsi pers untuk menggonggong itu jadi lebih penting. Karena mungkin makanya pers disebut sebagai pilar keempat, karena dia menjadi salah satu penyangga yang dia menjadi penyangga penting ketika penyangga yang lain tidak berjalan dengan baik. Dan jadi fungsi-fungsi ideal dari pers itu seperti diatur dalam undang-undang pers sangat tergantung kepada atmosfer di sekitarnya. Saya kira ini
kampanye yang dipakai oleh International Federation of Journalists cukup menjelaskan dalam situasi seperti apa sebenarnya pers itu bisa berfungsi dengan baik, berfungsi menjadi pemandu, berfungsi sebagai alarm, berfungsi sebagai watchdog. Ada 3 kondisi yang saya kira sangat relevan kalau kita bicarakan dalam kondisi sekarang. Press freedom itu bisa tumbuh, bisa muncul kalau dalam situasi-situasi yang misalnya tidak akan muncul kalau misalnya terjadi 3 hal. Sistemnya korup, kemiskinan sangat tinggi, terutama kemiskinan di kalangan wartawan. Nah, dan yang terakhir itu adalah iklim ketakutan. Corruption itu maksudnya dalam konteks ini adalah apakah sistem di sebuah negara itu cukup fair untuk membuat 3 fungsi ini berjalan dengan baik. Apakah tidak ada kolusi misalnya antara para penyelenggara negara ini, misalnya antara eksekutif dan legislatif, atau dengan yudikatif. Kalau sistemnya itu korup, di mana negara digerakkan oleh kepentingan self interest, kepentingan politis sesaat, tidak akan mungkin ada press freedom. Contoh terbaiknya adalah dalam situasi seperti itu, jangan diharapkan akan lahir regulasi yang akan melindungi kebebasan pers. Dan kita lihat dalam konteks sekarang misalnya bagaimana sikap DPR dan pemerintah ngotot merevisi RKUHP yang isinya kita anggap sebenarnya mempertahankan pasal-pasal lama yang bisa memenjarakan wartawan. Yang kedua adalah soal kemiskinan. Nah, ini bagian dari kampanye yang sudah lama dilakukan oleh AJI, bahwa profesionalisme salah satu fondasi penting dari kebebasan pers itu mungkin agak sulit terjadi ketika media dan terutama wartawan hidup dalam kondisi miskin, tidak sejahtera. Ya, sebenarnya ini tidak butuh filsafat untuk bisa menjelaskan ini. Karena kalau gaji wartawan tidak cukup, dia tidak akan punya waktu yang cukup banyak untuk berkonsentrasi menghasilkan karya jurnalistik yang baik. Konsentrasinya akan terpecah antara membuat berita yang bagus dengan bagaimana supaya ada makanan di atas meja dan ada uang untuk membayar sekolah anak-anaknya. Jadi dengan situasi begitu, kemiskinan itu akan berpengaruh terhadap kebebasan pers. Dan karena itulah mengapa kesejahteraan itu tema yang penting kalau kita mau bicara soal kebebasan pers. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah iklim ketakutan. Apakah wartawan berada dalam iklim yang tidak diancam secara fisik, tidak diancam secara regulasi ketika dia bekerja? Dalam kasus Indonesia, yang kami lihat berdasarkan monitoring AJI, kita malah berada dalam ancaman dari berbagai sisi. Dari regulasi kita berhadapan dengan KUHP dan Undang-Undang ITE, 2 pasal yang selama ini banyak dikritik karena dengan sangat mudah memenjarakan wartawan, setidaknya mengintimidasi wartawan dengan pasal pencemaran nama baik. Yang kedua, dari aspek policy dan tindakan, wartawan di Indonesia juga masih tergolong rentan untuk menjadi korban. Data itu menunjukkan jumlah kasus kekerasan masih tinggi, dan ini diperparah juga oleh tradisi impunitas yang terjadi di negara kita ini, yang di mana banyak kasus kekerasan terhadap wartawan itu tidak diadili dengan fair. Jangankan wartawan dipukul ya, wartawan mati saja kan dalam kasus Udin misalnya sampai sekarang tidak ketahuan siapa pelakunya. Itu tradisi impunitas yang membuat gimana kebebasan pers mau hidup dalam situasi orang memukul wartawan tidak diadili, orang membunuh wartawan pelakunya tidak dikejar. Jadi
itulah beberapa kondisi yang membuat kebebasan pers di Indonesia ini benar-benar dalam tantangan lah ya. Dan saya memberikan highlight soal hukum misalnya. Ya, sampai sekarang komunitas pers salah satu yang paling juga keras mengkritik soal RKUHP yang sampai sekarang masih terus dibahas oleh pemerintah bahkan di masa pandemi. Dan melihat sikap pemerintah kan merevisi, sebenarnya kita tidak menolak revisi KUHP ini karena kita menganggap ya pentinglah kita punya hukum pidana sendiri yang tidak buatan penjajah gitu. Tapi kalau merevisi undang-undang supaya tidak sesuai semangat penjajah, kontennya juga harus meninggalkan semangat penjajahan Belanda. Nah, yang terjadi dalam konteks revisi yang akan dilakukan oleh kita, semua pasal warisan dari Belanda itu dipertahankan dan malah mau ditambah dengan pasal pemidaan baru. Jadi di mana watak reformasi RKUHP ini? Dan pemerintah, saya kira ini bagian dari kritik terhadap sistem. Dengan sistem yang sekarang ini, menurut saya sistem yang korup ini, membuat orang tidak berdaya. Ketika bulan September misalnya, demonstrasi penolakan sangat besar sebelum September, apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah? Mereka jalan saja, diprotes, dan pemerintah dan DPR hanya berhenti ketika terjadi setelah demonstrasi besar bulan September yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan barulah pada saat itu pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan itu. Jadi itu menurut saya menunjukkan bahwa kita ini secara sistem demokrasi tapi secara esensi oligarki sebenarnya. Siapa yang punya uang, siapa yang punya memiliki kekuasaan yang besar, dialah yang paling banyak menentukan. Yang kedua yang saya kira juga jadi faktor penting itu adalah kekerasannya. Kekerasan ini menjadi concern besar bagi Aji karena jumlahnya masih sangat tinggi. Dan yang membuat kami terus terang sangat risau itu adalah pelakunya adalah misalnya dalam kasus di tahun 2019 banyak pelakunya polisi. Dan di 2019 itu peristiwa yang menyumbang kasus kekerasan cukup banyak itu adalah peristiwa demo bulan Mei, demo menolak hasil pemilu presiden, dan juga demo menolak KUHP dan menolak revisi KPK. Waktu itu ada lebih dari 10 kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap wartawan, dan ya sebagian besar motifnya adalah yang ini menurut saya merisaukan karena para polisi itu marah karena mereka wartawan-wartawan itu merekam polisi melakukan kekerasan. Padahal itu kan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh pers karena melakukan kekerasan bukan hanya kepada wartawan, kepada warga sipil itu adalah juga pidana. Dan kita tahu bahwa dalam kasus demonstrasi Mei dan September ada 5 orang yang mati. Dan yang membuat kita sedih adalah tidak ada satupun orang yang diproses hukum atas kematian 5 orang. Yang ini yang membuat kita juga sangat risau, dan mengapa kita juga tidak terlalu heran kenapa kasus kekerasan itu banyak yang tidak proses hukum, karena tradisi impunitas di kalangan penegak hukum kita ini. Dalam kasus warga mati bulan Mei dan bulan September itu kan tidak ada yang diproses hukum. Jadi bayangkan bagaimana kita mengharapkan pemerintah ini menghargai kebebasan pers dengan membuat regulasi yang mendukung kebebasan pers dalam hal hak yang dasar saja, hak untuk hidup, itu yang hak yang tidak boleh dikurangi. Itu pemerintah tidak menghargainya dengan tidak memproses hukum para pelakunya. Ini yang menurut saya jadi concern, dan makanya kami sejujurnya tidak terlalu heran kalau kasus kekerasan itu termasuk kalau pelakunya polisi tidak diproses hukum. Walaupun yang terakhir ada
dalam kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Makassar bulan September. Memang ada 4 polisi yang jadi tersangka dan kita masih menunggu proses hukumnya. Kalau itu terjadi, itu akan jadi presiden bagus. Nah, tentu saja kita perlu lihat implementasinya ya. Jadi dengan situasi seperti itu, kita akan bandingkan dengan indeks Indonesia di RSF tahun ini ya, yang berada di peringkat 119, yang secara statistik membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di 124. Tapi apakah itu berarti situasinya lebih baik? Menurut saya belum tentu. Kalau melihat apa yang terjadi selama tahun 2019, menurut saya situasi di dalam negeri itu tidak membaik. Dan kalaupun indeks kita tahun ini membaik menjadi 119 dari 124, mungkin bukan karena kita di dalam negeri yang membaik, tapi situasi di luar negeri yang lebih buruk. Dan ya, contoh sederhananya adalah kita lihat indeks Malaysia ya. Malaysia pada tahun lalu itu pada saat kita 124, Malaysia di depan kita 123. Sekarang pada saat kita 119, kita berada di berapa? Kita di 119, Malaysia berapa? 101. Jadi jauh di depan kita. Kira-kira itu saja pengantar dari saya untuk diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Mas Manan, makasih. Ini saya juga ada pertanyaan. Kalau kita bicara dengan peran media kan biasanya sebagai social control ya. Kesannya tuh kok mengkritik segala macam. Apakah masih di saat sekarang ini masih nggak sih kita perlu berita-berita yang baik gitu. Tapi ini kita akan membacakan dulu pertanyaan dari teman-teman. Rupanya udah banyak banget. Pak Gabriel, are you still following us? I'm here. Oh, thank you. So this is the first question. It's about media, which is pro-government or the anti-government. How does the ethical code manage the bias in media? Can you explain it? What is your opinion about that? About the ethical code and bias in media in the US or in Indonesia? Oh, you asked for niche for bias, a bit confused. Hello? Hello? Are you asking me the question for Indonesia? Yes. Indonesia and also in the United States. It's about the ethical code. How the ethical code manage the bias in the media. What's your opinion about? We strongly believe for the U.S. that a complete freedom of the press and of expression is the basis for democracy. Now, what people sometimes get confused is the difference between freedom for the press and every media having their own bias. That's two different issues, and it is a fact that media, newspapers or televisions are owned by different people who have different political views, and sometimes they express the news or they present the news in different ways. And that's okay because they are free to do so, and the viewers are free to listen to one channel or another and to read one newspaper or another. But there is freedom. There is freedom to express your views, even if you tend to have a political bias. That is still a very strong basis for democracy and for the functioning of government to work properly. Now, the problem exists when some laws or some part of the government restrict freedom of expression or freedom for the newspapers. And we're afraid that in some cases it happens in Indonesia, that
in theory, as we all know, Indonesia enjoys freedom of expression, but we also know that the law can criminalize some content that is deemed insulting to a particular religion, or if the content is perceived to be advocating, separatism, or if the content is perceived as being hate speech. The problem is where do you mark the limit of content that that is your free speech and your right to express your opinion, and when it is deemed as being hate speech, or for example, to be blasphemy. So we are concerned that particular some regulations, not necessarily at the national level, but sometimes at the provincial level, are using the law to restrict freedom of expression and to restrict the work of the journalist in Indonesia. Yeah, I believe that the U.S. has the best example of the power of the media. I remember the Watergate during the President Nixon's. Now, in social media era, do you think that the mainstream media are still needed in the United States? Yes, I do believe the mainstream media is very important and is fundamental because social media is wonderful because it is open to everybody. But the problem of social media is that you have also the so-called fake news that are circulating, and it's very hard for an individual that does not have some analytical tools or access to many sources of information to see, to judge what are the real news and what are the news that could be tinted or not correct, or or so-called fake news. So if you trust a traditional media like a well-known newspaper or a television station, then it's by getting your news from that particular source, you can be normally ensured that that source is reporting the news correctly, and that they are doing also some investigative journalism as opposed to just report the news. There is two different levels in journalism. You can just report what you have heard, report the news, or you can investigate and go deeper into the issues. And most of the time, only well-known and well-established media can do that, because they have experienced journalists that can do that on behalf of the public. So yes, I think that traditional media is very important. Thank you, Pak Gabriel. And now we go to Mas Manan dan Kang Asep. Mungkin ini bagaimana situasi mengenai pers di Indonesia menurut Bapak-Bapak sekalian? Apakah sudah memenuhi syarat? Ini pertanyaan dari salah satu viewers kita. Baik, mungkin saya boleh menjawab ya. Untuk mengukur, kita sudah punya yang disebut dengan indeks kemerdekaan pers, yaitu untuk melihat potret bagaimana pers di Indonesia. Salah satu indikator, selain tadi Pak Manan menyampaikan secara internasional, ya ada indikator-indikator, maka indikator itu bisa more and less, sedikitnya bisa menilai bagaimana. Ya. Kalau kita lihat dalam indeks kemerdekaan pers, ini survei yang dilakukan oleh Dewan Pers, ya, dibantu oleh tim peneliti dan konsultan, ini menunjukkan dari tahun misalnya 2018, 2019 sampai 2020, yang 2020 adalah merilis hasil 2019, itu secara keseluruhan kemerdekaan pers kita ini sudah mulai membaik. Ya. Membaik itu dalam arti begini, ada kasus-kasus ya secara overall indeks kemerdekaan pers ini kan indikatornya banyak. Ya. Sudah 83 sekarang itu ya, dari 69 ya. Dari 79 itu sudah 80. Tetapi ya, dalam beberapa variabel yang tadi juga sudah ditunjukkan oleh Mas Manan,
kriminalisasi dan perlakuan buruk terhadap wartawan itu masih buruk di Indonesia ya. Nah, kemudian juga kesejahteraan juga masih menjadi persoalan dan pendidikan. Jadi kalau kita mengukur salah satu ukuran indeks pers itu kira-kira indeks kemerdekaan pers itu bisa menjadi salah satu bagaimana situasi kemerdekaan pers di Indonesia secara in general. Tetapi kita juga temukan di beberapa provinsi seperti di Papua itu masih dalam kalau kita urutkan 34 provinsi itu ya masih terbawah ya. Papua Barat maupun Papua. Jadi ini beberapa persoalan yang dihadapi. Oleh karena itulah maka dalam indeks pers itu bisa ditemui apa yang sebetulnya menjadi persoalan pers di Indonesia dan apa yang harus diperbaiki. Kira-kira begitu, moderator kembali. Ya, bagaimana Mas Manan mau ikut menanggapi? Ya, menurut saya memang inisiatif yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan membuat IKP ini salah satu upaya yang baik lah untuk mengukur dengan norma-norma timur tentang kebebasan pers Indonesia. Walaupun kita sendiri, saya Haji mengkritik metode di IKP itu yang kami anggap masih banyak bolong sehingga masih kurang bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Karena kalau kami sih di Haji menilai bahwa situasi kebebasan pers itu sangat tergantung pada situasi politik. Sama ini ungkapan yang sebenarnya yang sering kita dengar. Seperti halnya pers itu adalah cermin dari masyarakat, kebebasan pers itu adalah cermin sistem politik. Nggak ada kebebasan pers di dalam sistem politik yang otoriter atau sistem politik yang pseudo demokrasi misalnya. Dan dalam konteks Indonesia saya kira ya kita pasti semua setuju bahwa sistem politik kita ini demokrasi, tapi demokrasi dengan menurut saya dengan banyak tanda minus itu. Misalnya ya kita melihat bahwa salah satu contoh yang sederhana itu bagaimana partisipasi publik itu dalam demokrasi itu kan sangat esensial. Nah, karena itu salah satu keterbukaan itu sangat esensial dalam demokrasi. Tapi kalau kita lihat dalam sistem politik kita, keterbukaan itu masih barang yang langka. Partisipasi publik itu masih lebih banyak wacana. Misalnya kita ambil contoh yang menurut saya terbaik ini bagaimana partisipasi publik itu kurang dihargai. Ketika DPR dan pemerintah membahas RUU KPK, membahas pemilihan komisioner, suara yang di masyarakat itu tidak tercermin dari apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Masyarakat ingin KPK tidak direvisi, yang dilakukan pemerintah dan DPR sebaliknya. Ketika masyarakat memberikan masukan soal calon-calon komisioner KPK yang dipilih oleh DPR dan pemerintah, dan itu seolah-olah mengejek aspirasi publik, orang yang justru tidak didukung. Jadi bagaimana kita menyebut demokrasi dengan seperti situasi seperti itu? Demokrasi dengan banyak tanda minus saya kira. Dan saya kira kalau kebebasan pers kita tidak cukup baik, menurut saya salah satunya karena itu. Tidak ada kebebasan pers dalam sistem politik yang tidak demokratis atau demokrasinya masih baik. Baik Mas Manan, terima kasih. Ini we have thousands of questions here. I'm so happy. Yang ketiga adalah bagaimana peran pers di masa pandemi COVID-19 saat ini? Kang Asep, sama Mas Manan? Coba menjawab ya. Nah, ketika kita mulai dari ketika diumumkan kasus, ya, saya mulai dari umumkan kasus pandemik ini diumumkan tanggal 2 Maret. Dewan Pers kemudian kembali memberikan rilis, ya, mengingatkan kepada seluruh stakeholder media, komunitas media bahwa mereka harus memegang teguh kode etik jurnalistik. Ya. Jadi peran pers ini adalah pertama menyampaikan informasi yang akurat. Ya. Yang kedua, tidak membuat panik, ya, dan tidak membuat over expose yang berlebihan. Ya. Pernah ada satu
televisi begitu ada itu kemudian membuat sebuah show yang memperlihatkan laporan seperti halnya suasana yang genting begitu ya. Jadi memang Parent Pers ini kalau menurut kami di Dewan Pers ini diharapkan memang panduan kembali ke kode etik jurnalistik, dia harus akurat, harus berimbang ya, tidak menghakimi, tapi juga dia harus menyampaikan pesan yang memang kepada pemerintah dan kepada masyarakat, ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan bahwa tidak boleh membuat sebuah berita kemudian yang ya misalnya ya soal kegentingan yang berlebihan. Nah ini yang menyebabkan oleh karena itulah maka dapat disingkat bahwa media di sini memerankan peran penting dalam merekonstruksikan apa yang benar terjadi dan apa way out-nya dibandingkan memfasilitasi perdebatan hal-hal yang memang tidak relevan dengan apa yang menjadi isu, dan jangan sampai juga kita harapkan media juga memainkan peran dalam post reconstruction, karena nanti setelah COVID inilah yang kemudian persoalan sosial itu juga banyak ya. Demikian, terima kasih. Ya, baik Mas Manan mau menanggapi? Atau kita beralih ke pertanyaan berikutnya? Oke, saya akan menanggapi sedikit. Saya kira peran krusial pers dalam situasi pandemi ini memang berada di dua sisi, yang antara sisi mewakili kepentingan publik dan sisi kedua adalah mewakili keinginan pemerintah yang ingin menyelesaikan kasus ini. Dan dua sisi ini kadang-kadang punya insight yang sangat berbeda. Jadi misalnya dalam soal keterbukaan, publik itu ingin tahu, ingin informasi yang sangat terbuka. Bahkan yang korban publik kadang-kadang ingin tahu supaya apa? Supaya kalau dia tahu orangnya, dia tahu harus berbuat apa. Kalau misalnya tetangganya positif, ya dia bisa menahan diri untuk tidak ngobrol dengan tetangganya. Atau kalau misalnya bupatinya positif, dia perlu dari jarak supaya aman. Di sisi yang lain, pemerintah itu juga punya kepentingan supaya ketika menangani ini tidak ingin terjadi kepanikan, dan ingin beritanya tidak terlalu mengekspos hal-hal yang dianggap membuat publik merasa sangat risau. Saya kira media itu berada di tengah-tengah itu. Tapi saya kira kalau harus ada kecenderungan yang harus diambil oleh media harusnya berada di sisi kepentingan publik. Karena saya kira publik aspirasinya itu lebih murni daripada pemerintah. Kalau pemerintah ini karena orang yang punya kekuasaan tendensi untuk berbuat jahat itu jauh lebih besar. Karena dia punya kekuasaan, tendensi untuk menyembunyikan biasanya kan biasanya dilakukan untuk menutupi kesalahan, menutupi kecurangan, kayak kan ketertutupan biasanya karena alasan itu. Nggak ada sebenarnya orang menutup itu karena tidak ada alasan, pasti ada alasan. Pemerintah menutup informasi pasti juga kan alasannya, ada alasannya. Misalnya supaya kadang-kadang alasannya mungkin juga masuk akal, tapi misalnya menghindari kepanikan, oke. Tapi dalam hal-hal tertentu itu tidak bisa. Misalnya pemerintah menutupi informasi, itu tidak baik bagi publik karena membuat orang tidak awas. Karena kalau misalnya tidak menunjukkan skala masalahnya, orang tidak ngapain social distancing atau physical distancing kalau masalahnya tidak gawat kan? Atau ngapain misalnya mematuhi pemerintah tidak mudik kalau misalnya wabahnya misalnya tidak berbahaya. Nah, sementara di sisi yang lain informasi itu membuat pemerintah was-was. Jadi saya kira memang ada berada di dua sisi itu, tapi dalam banyak hal saya kira pers harus lebih banyak berada di sisi pemerintah. Dan mungkin juga yang sering kali jadi salah kaprah di pemerintah ini, pemerintah mungkin kan interestnya itu selalu ingin misalnya pers mempublikasikan hal yang baik-baik saja. Kalau dalam soal ini Adi mengatakan sangat jelas bahwa kalau ingin
berita yang baik-baik itu tugas rumah atau ya, bukan tugas media, bukan tugas wartawan. Karena amanat dari undang-undang pers jelas, tugas utama pers adalah mengabarkan kebenaran, dan kebenaran itu kadang-kadang pahit, terutama bagi pemerintah. Tapi harus dikatakan, karena kebenaran itulah yang bisa membawa pemerintah. Kalau pemerintah tidak dikritik karena lambat, pemerintah tidak akan berubah kelakuannya dalam menangani pandemi ini, karena menganggap tindakannya sudah benar. Tapi begitu dikritik habis-habisan, mungkin dia akan berubah. Mungkin kalau sekolah mungkin ya, biasanya tidak. Semoga tidak. Begitu pemerintah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Zaki Naufal dari Universitas Bakri. Ini mengenai media-media yang mendesak wartawannya untuk menulis clickbait berita-berita clickbait. Nah, ini apakah sudah ada tindakan misalnya dari AJI, dari Dewan Pers, ini ada teguran atau apa kepada mereka? Ini gimana? Silakan Pak Asep. Ya, saya kira ini soal teguran ya, teguran dan seterusnya. Ini kalau mekanisme di Indonesia yang saya ketahui di Dewan Pers ini, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat itu kan sudah dijamin, ya, termasuk menyampaikan pendapat di media massa, termasuk media massanya sendiri. Nah, kita mengatur mekanisme untuk memberikan teguran, ada beberapa model ya. Yang pertama memang publik sendiri bisa melakukan teguran atau dari pihak-pihak lain sendiri ya. Nah, tetapi kalau itu ada pelanggaran ya dalam bentuk pemberitaan itu, maka mereka yang merasa dirugikan itu boleh mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers. Ya. Jadi ini persoalan yang mekanismenya ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat pengaduan dan ketidakpuasan terhadap media itu banyak sekali, tetapi kalau menegur langsung itu lebih bagus lagi. Tetapi mekanisme ketidakpuasan terhadap pers di Indonesia, kalau memang itu menyangkut misalnya nama baik, menyangkut pencemaran, tidak akurat, maka Dewan Pers memfasilitasi itu untuk kemudian dipertemukan antara mereka yang dirugikan dengan yang dirugikan. Jadi tidak bisa kita misalnya ya seorang individu bisa saja mengadukan pers ya secara langsung kepada Dewan Pers, atau dia langsung mengadukan komplain itu kepada pers yang bersangkutan, dan pers harus menjawab itu, dan kalau tidak ada titik temu maka Dewan Pers kemudian menengahi dalam mediasi yang dilakukan biasanya di Dewan Pers. Itu kira-kira mekanisme kalau ada memang keluhan atau pengaduan ketidakpuasan ya terhadap berita-berita atau laporan yang muncul terhadap di media massa. Ya. Kalau saya melihat ini apa, kalau ada media atau editor yang menyuruh wartawannya membuat berita atau membuat judul yang ini apa, yang clickbait, itu sebenarnya sama dengan orang menyuruh driver ngebut di atas 100 km di jalan tol. Ada apakah tindakan seperti itu boleh? Kalau di dalam konteks kasus ini ada ya tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran etik, ada yang dianggap sebagai tindakan pidana, tapi ada yang melanggar asas kepantasan saja. Nah, dalam soal clickbait, menurut saya itu sebenarnya dalam banyak hal itu lebih ke soal asas kepantasan, karena dia hanya bisa dianggap sebagai melanggar kepantasan kalau clickbaitnya itu tidak melanggar kode etik. Jadi misalnya menulis tentang kayak misalnya judul-judul yang kira-kira membuat orang terpancing, kadang-kadang isinya tidak seperti itu. Itu kan judulnya kan sebenarnya dibuat untuk memancing, tapi isinya tidak salah sebenarnya. Nah, cuma menggunakan trik-trik yang agak mengelabui orang. Tapi begitu beritanya, menurut saya itu perbuatannya agak kurang pantas, tapi bukan pidana, bukan melanggar
melanggar etik juga. Tapi kita juga mengingatkan bahwa berita-berita yang clickbait seperti itu dalam jangka panjang juga tidak bagus sebenarnya bagi pers itu sendiri. Karena model-model clickbait itu kan sebenarnya kayak model promosi teknik-teknik murahan yang dilakukan orang untuk seperti orang jualan gitu. Dalam jangka panjang itu akan membangun citra terhadap media itu bahwa ini media kacangan kan. Dan dalam jangka panjang media ini kan bisnis trust ya. Jadi kalau sering kita misalnya mengelabui dengan judul yang isinya tidak sesuai, lama-lama orang tidak akan percaya. Nah, begitu itu akan menggurus kepercayaan dia. Begitu kepercayaan sudah jatuh, karena media ini adalah bisnis trust, ya hanya soal waktu bisnisnya itu akan jatuh. Nah, teman-teman pasti bisa lihat lah media-media yang jualan dengan cara begitu. Saya kira secara bisnis juga tidak terlalu bagus, apalagi dalam jangka panjang. Dan apalagi kan ini model clickbait itu kan sebenarnya metode yang banyak digunakan oleh media sosial. Pengelabuan seperti itu yang seharusnya tidak layak ditiru oleh pers, karena ya saya kira salah satu pembeda pers dengan media sosial itu ketaatan kepada etik, penghormatan terhadap asas integritas, yang saya kira itu yang menjadi pembeda penting antara media sosial dan media, dan itu harusnya dipertahankan. Karena kalau kita tidak bisa mempertahankan standar etik yang tinggi itu, saya kira itu akan merusak kredibilitas media secara umum dan juga merusak bisnis dalam jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih. And I think next question goes to Pak Gabriel. Are you still with us, Pak Gabriel? Pak Gabriel? Yes, I'm still here. Okay. Okay. Now it's about what do you think about the media in Indonesia? Do you think it's still impartial? I've been in Indonesia since November only, so I'm not an expert in the media landscape here in Indonesia. I think that the journalists in Indonesia, generally speaking, are very, very dedicated. They are very courageous. They are very interested in reporting the news and really presenting the facts to the public. The problem, as we have discussed during this during this panel, is when some elements of society are using some laws, like we talk about the defamation law or the blasphemy law, to intimidate their work and to restrict their work, which means that they cannot do what they would like to do. And therefore the public doesn't have access to the information that those journalists would have liked to provide. So yes, the media is extremely capable, is extremely willing, and has the potential to do an absolutely wonderful work. But again, the potential is for the authorities or other parts of society, some organizations, to not interfere with the work of the journalist and not use part of the legislation for another purpose than what was intended for. And Indonesia has very good laws, are very strong laws, but sometimes they can be misused, and particularly against the journalist. So I would certainly encourage the authorities and various organizations in Indonesia to let the journalists do their work because they do it well, and it's for the benefit of society and democracy, and at the end of the day, it will benefit every single Indonesian in the country.
Thank you. And next question, it's about still your opinion about Indonesian media, and what do you think about Indonesian media compared to other media in other countries, maybe in Southeast Asia or in any area? Yeah. Well, again, I'm not really an expert in Southeast Asia media landscape. Maybe my remark would be that sometimes when I watch some of the media channels, for example, it seems like the information is confusing. There is, the screens, for example, tends to be very full of different type of informations, and I think it's probably a good idea for a media organization, either a newspaper or radio or television, to present the information in a way that is as simple as possible, and in a way that can be understood by everyone. I think it's very dangerous when the information become only understandable by the elite, and only the elite manipulate the news and the information, and the general public doesn't have access to the truth. I think it's very important to make the news and the information available to everyone, and to make sure that it's done in a way that is easily understood by everyone. What about from the point of view human rights report? Country has human rights issues, and certainly the US is one of them, and every country in the world can probably do better in the area of human rights. So what are the tools for a country to improve its human rights? And that is very simply, that is the media and the work of the journalist reporting those issues, because once the issue is known by the public through their votes, for example, when there is an election, or other ways like a protest, for example, or different ways, they can express their views and they can put pressure on the authorities to act in a certain way. So the best way to protect human rights and to improve any country's human rights record is to have freedom of expression and freedom of the press. And that's why the work of the journalist is so fundamental to democracy, and the panel we had today is so important for the public to understand those values. Thank you, Pak Gabriel. And the next question is about apakah pihak pemerintah atau pihak yang mengancam melakukan permintaan maaf. Jadi ada pihak, misalnya pemerintah atau orang-orang tertentu yang diberitakan, kemudian mengancam media. Tapi ini apakah ada permintaan maaf jika mereka salah bertindak ini? Ini sejauh ini ya, menurut pengamatan Kang Asep atau mungkin Mas Manan di Indonesia seperti itu? Yang pertama mungkin soal permintaan maaf ya. Kalau pers melakukan liputan yang kemudian secara produk jurnalistiknya kemudian tidak sesuai, ya, maka banyak pihak yang mengadu, ya, baik dari pemerintah maupun perorangan. Ya. Dan itu difasilitasi oleh Dewan Pers. Tapi tentu saja banyak sekali sebetulnya kasus-kasus itu. Tetapi dalam satu sisi kalau pemerintah melakukan tindakan salah misalnya atau apa, biasanya justru pers yang mengkritik ya. Jadi bukan mengadukan pemerintah atas informasi yang dilepaskan, tetapi mengkritik pemerintah atas kebijakan yang dilakukannya, gitu lah ya.
Itu yang biasanya proses yang Dewan Pers hadapi, sehingga kalau pemerintah melakukan kesalahan, maka tugas pers adalah memberikan masukan dan saran, termasuk publik juga. Nah, tetapi ketika dia sudah masuk wilayah pers, dimuat di jurnalistik, kalau seandainya seorang menteri atau pejabat pun membuat statement yang salah, biasanya dia melakukan self-correction yang akan dimuat dalam pemberitaan selanjutnya. Itu yang Dewan Pers temukan di dalam proses tadi itu. Terima kasih. Mas Manan ingin menambahkan? Enggak, lanjut aja. Ini ada pertanyaan menarik. Keadaan pandemi COVID-19 ini memaksa jurnalis bekerja dari rumah dan menggunakan reportase paper trail. Nah, sebenarnya bagaimana langkah baik membuat berita yang sumbernya dari media sosial? Sebetulnya nggak media sosial juga sih ya, dari rilis sebetulnya mungkin ya. Ini menurut Mas Manan atau Kang Asep, bagaimana? Mungkin Mas Manan lebih utama ya, tapi kami dari Dewan Pers tetap mengingatkan kepada perusahaan pers ya, tetap menjaga kesehatan dan keselamatan jurnalis ya, dengan melakukan prosedur peliputan, misalnya distancing ya 1 meter, kemudian juga dalam pengaturan dan peliputan tidak boleh mendekati wilayah-wilayah yang berbahaya. Misalnya untuk televisi ya, itu harus kan tidak mungkin work from home televisi, dia harus datang ke lapangan. Dalam beberapa kasus itu dilakukan. Jadi Dewan Pers hanya memberikan panduan apabila memang berbahaya lebih baik ditinggalkan. Dan perusahaan pers harus juga menjaga keselamatan. Nah, soal praktek bagaimana di lapangan mungkin Pak Mas Manan sebagai jurnalis yang bisa menjelaskan lebih detailnya. Ya, menurut saya memang ini tradisi yang baru ya bagi wartawan untuk banyak menggunakan resource online untuk reportase. Ini pengalaman pertama bahkan untuk wartawan yang lahir tahun 70-an, karena belum pernah punya pengalaman ketika pergi ke lapangan itu seperti sebuah dosa sekarang. Karena sangat tidak dianjurkan pergi ke lapangan karena mungkin kita sehat tapi kita bisa menularkan orang atau kita yang tertular oleh orang lain. Tapi karena ini sesuatu yang baru dan menurut saya kita perlu masih mencari-cari, dan tujuan utama wartawan itu adalah ketika dia pergi ke lapangan itu kan berusaha menemukan kebenaran, kan prinsipnya begitu. Dan bagaimana cara menguji, bagaimana mendapatkan kebenaran. Dan yang selama ini dilakukan oleh kita ketika masa normal itu adalah dengan datang bertemu orang, verifikasi ke lapangan, mengecek data. Nah, sesuatu yang sekarang dipaksa untuk dilakukan dalam banyak hal secara online. Apakah itu tidak mungkin? Sangat mungkin. Jadi misalnya kalau wawancara sumber, nah sekarang udah bisa dilakukan melalui telepon dengan Zoom. Walaupun mungkin ada keterbatasan. Kalau kita wawancara sumber di Gunung Kidul ya mungkin kita perlu berpikir juga menggunakan Zoom, pasti ada variasi. Bagaimana kalau kita punya tantangannya kan bagaimana kita memeriksa dokumen yang misalnya tidak bisa kita lihat secara online, kita harus datang ke sebuah tempat karena misalnya orang yang tidak mau membawa keluar dokumen itu, nah itu pasti jadi tantangan tersendiri. Atau ada orang yang misalnya tidak nyaman bicara di telepon, di Zoom, entah karena alasan security atau yang lain-lain, yang membuat juga harus tetap pergi ke lapangan. Nah, itu juga harus menjadi pengecualian. Dan memang ini sekarang akan semakin memudahkan orang bikin berita dari media sosial. Bukan sebuah dosa membuat berita dari media sosial, yang penting diikuti standarnya. Misalnya kalau kita mengutip medsos misalnya, kan kita harus memverifikasi benar nggak. Pertama yang diverifikasi adalah benar nggak itu akun orang yang bersangkutan, bukan orang misalnya akun orang yang sedang dibaca atau akun palsu. Yang kedua, benar nggak dia orang itu mengatakan begitu, kan berarti harus dicek ke orangnya langsung, di telepon atau di kontak melalui DM, direct message atau melalui WA. Jangan misalnya asal comot apa yang dimuncul di media sosial. Karena kita tahu bahwa akun sekarang mudah dibajak, akun mudah dipalsukan, dan akun bisa diretas.
itu juga hal yang berbahaya. Jadi makanya nggak apa-apa kita menggunakan online. Yang penting kita ikuti prosedurnya yang sudah ada di kode etik. Verifikasi data, dengan recheck, both side, atau misalnya menyangkut dua pihak yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih banyak loh pertanyaannya. Ini salah satu pertanyaannya, sayangnya kita cuma tinggal 2 pertanyaan lagi karena waktunya udah mepet ke maghrib. Ini salah satu pertanyaannya adalah bagaimana media harusnya mengemas berita yang mencemaskan atau mengkhawatirkan agar tidak jadi berita yang mengkhawatirkan pembacanya. Ini mungkin trik-trik gimana? Mas Manan atau Kang Asep? Ya. Menurut saya ini kan kita bicara soal kemasan dan kontennya. Bahwa yang sering mana yang sebenarnya isinya bisa membuat cemas. Kadang-kadang bukan isinya yang membuat cemas, tapi pengemasannya, tapi kulitnya yang membuat cemas. Judulnya yang bisa membuat cemas. Dan menurut saya pasti harus dilihat dari 2 kacamata itu. Karena kalau misalnya berita 100 orang meninggal, itu kan kontennya membuat cemas kan. Tapi kan bisa juga dibuat dengan tidak mencemaskan. Tapi ada yang misalnya nggak ada yang mati tapi dibungkus dengan mencemaskan. Nah, makanya akhirnya tergantung kepada policy medianya ya. Apakah media punya policy yang misalnya berbeda dalam soal-soal seperti itu? Misalnya ada juga media yang memang mendorong wartawannya untuk membuat berita yang bombastis. Nah itu kan berarti medianya yang kira-kira kurang cukup punya etika berarti. Jadi saya kira 2 soal itu, dan menurut saya berita yang buruk tetap bisa berita yang sangat mencemaskan bisa dibuat dengan membuat orang tidak terlalu takut kalau dikemas dengan cara yang benar. Akhirnya tergantung kepada tujuannya. Ini saya menambahkan sedikit ya. Jadi begini, misalnya begini, sebagai contoh aja ya, setiap hari kan ada korban meninggal ya, dunia ya. Nah bagaimana itu kemudian dikemas seperti Pak Mas Manan tadi katakan, maka kalau misalnya untuk televisi misalnya ya jangan dibikin breaking news, ya dibesar-besarkan, kemudian dibahas, nah itulah yang kemudian memberikan kecemasan. Nah, misalnya baru-baru ini ada wali kota yang meninggal dunia ya, kemudian dibikin di blow up ya, diperbesar sehingga seluruh pejabat takut ya dan khawatir. Nah, ini memang kemudian ada teknik-teknik secara profesional bagaimana memperlakukan menteri-menteri berita sehingga dia tidak jadi fungsi pendidikannya itu masuk di situ ya. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi tapi juga menempatkan dalam konteks informasi itu. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Halo, Pak Gabriel. Oh, Hello, Pak Gabriel. Hello, Pak Gabriel. Yes. So I think there is one question from me. So, what is the biggest challenge for being a journalist in the United States? I would say, we don't have too much the issue of limitation of the freedom of expression, but I think the journalist working for an organization has the pressure of that organization because of the political inclination of that particular media. So a journalist may want to express some views that are not aligned with the political views of that particular media organization. So that could be the challenge in getting all the views heard in the U.S. But let me maybe end with a general remark.
that is valid for Indonesia as well as the US, or actually for every country. I think we spend this 1 hour to express how freedom of expression and freedom of the press is fundamental to democracy. And we all know how democracy is such valuable and important for the citizens. Now, there is another aspect of democracy that sometimes we forget, and that's the right to vote, the right to express your view through voting for the leaders when you have national elections or state elections or regional elections. And in the US, actually, we often don't use well enough this right to vote because we don't have a very strong participation in some cases in either state elections or the national elections. So for Indonesia, I know that often we have a very good showing of people and a very high participation of the citizens in elections. And I would like to encourage people to continue to do that, to continue to make the effort to go to vote and express their views, because that's the only way that a strong democracy can continue. And of course, they have to choose the leaders who would support freedom of expressions and freedom of the press, so that again, democracy can become stronger. And as we all know, Indonesia is a model for the rest of the world in terms of democracy, how in just a very few years it has evolved and become one of the most important democracy for the world. So I would like to end with that. Thank you so much. One last question ya untuk Pak Manan. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu fungsi media adalah menggonggong kepada penguasa. Ini ada pertanyaan, bagaimana how to make sure that you are not barking the wrong tree? Ya. Saya kira itulah pertanyaan soal independensi media ya. Karena independen itu penting, karena itulah yang menggerakkan wartawan dan media untuk misalnya menggonggong atau tidak. Ya, pasti sering pernah dengar ada ini apa ungkapan mau gentar membela yang membayar. Menurut saya kira itu sudah skandal kalau ada media yang melakukan tindakan seperti itu. Jadi sebagai prinsip penting, sikap kritis terhadap pemerintah itu hendaknya dibangunkan dan fakta menunjukkan bahwa ada yang salah yang dilakukan oleh pemerintah, ada yang misalnya kebijakan yang salah yang dibuat oleh pemerintah, bukan karena misalnya tidak dapat uang dari pemerintah atau karena berseberangan pada politik dengan pemerintah. Karena kalau yang terjadi itu ada semangat lapisan dan semangat dari watchdog dari pers. Terima kasih. Ini Pak Asep menambahkan. Kang Asep, silakan. Ada komentar? Saya kira cukup dijelaskan oleh Pak Manan. Jadi pada prinsipnya begini, mengkritik siapapun lah ya, publik, masyarakat, LSM, pemerintah, perorangan itu kebebasan berekspresi. Nah, yang urgent itu adalah bagaimana cara mengkritiknya. Nah, disinilah etika yang digunakan di dalam cara mengkritik itu sendiri ya. Ada dalam kasus misalnya di Indonesia mengkritik tiap hari dikritik itu pejabat atau seseorang, ya tentu saja akan menimbulkan persoalan. Tapi bagaimana cara mengkritik itu sesuai dengan etika jurnalistik, itulah yang kemudian akan memberikan hasil terhadap apa yang dikritik itu. Ya. Jadi ada perbaikan pada pihak yang dikritik. Menurut saya itu juga esensi yang sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suara saya masih jelas? Ini mudah-mudahan menjadi diskusi yang sangat bermanfaat. And thank you very much, Pak Gabriel. Now you can go back to bed right now. Good morning. Terima kasih semua. Dan saya kembalikan ke Mas Anton. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan, stay safe. Dadah, Assalamualaikum. Silakan Mas Anton. Terima kasih, Mayan. That was a very fruitful discussion. I would like to thank our moderator and also all of our speakers for the very
wonderful discussion. And before we end today's event, I would like to announce the winner of our icebreaker question. I'd like to remind you guys the question. The question is, true or false? The World Press Freedom Index evaluates the situation of journalism in 180 countries and territories. And the answer is true. Reporters Without Borders had recently released the 2020 edition of the World Press Freedom Index, ranking countries by level of press freedom in 2020. And now I would like to say congratulations to the one with the correct answer, and it's Jasmine McCall. Congratulations. And now you might be wondering how you can develop an awesome idea for a place like this. Well, you can come to our website at www.atamerica.org.id and then clicking create an event and then collaborate with us, and then you can submit your proposal through our website. While you're on our website, you can also register as our member to get a newsletter containing information about our upcoming events. You can also subscribe to all of our social media, Facebook, Twitter, and Instagram at AT America, and also we're also on YouTube at AT America A. It's been fun, folks. Thank you for tuning in, and we hope to see you again at the next Ad America TV event. Goodbye.